Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini, persis di mana hari ini hari yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang penuh dengan keagungannya, malam yang penuh kemuliaannya. Ya insyaallah mudah-mudahan bertepatan pada malam ini 12 Rabiul Awal, mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kecintaan dan pandangan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Telah datang bulan yang dimana dinantikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan, kebahagiaan yang dimana setiap umat bergembira dan bahagia. Telah datangnya bulan yang dimana bulan tersebut dilahirkannya sosok manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Jika orang kafir, jika orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau bergembira atas dilahirkannya Nabi Muhammad di hari ini, di hari tersebut, maka sesungguhnya Allah hentikan siksaan di alam kuburnya setiap di mana dia bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap kali dalam perayaan apapun membacakan daripada sirah nabawiyah, sirah nabawi yang dilakukan oleh setiap galangan, baik para pemuda, baik orang tuanya, para pemudinya, semua bergembira dan selalu menjalankan apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Di malam ini Al-Faqir ingin membahas sedikit tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau dilahirkan ke dunia sampai beliau wafat meninggalkan umat dalam keadaan penuh cinta dan kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, ini perayaan Maulid kayak gini boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Bid'ah? Bid'ah lo. Oi. Bid'ah. Oi. Bid'ah. Kalau saya dibilang Maulid ini bid'ah, saya bilang saya bisa kaya raya karena bid'ah. Betul enggak? Coba kalau kita duduk di rumah, mana dapat berkat? Betul nggak? Ibu-ibu banyak. Bu, kangen nggak? Kalau laki mah nggak usah ditanya. Kalau nanyain laki mah gedek. Coba, kangen nggak? Yang kangen mana cuman kayaan. Kangen sama anak. Kalau yang ini begini mah kagak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita duduk di sini. Orang bilang mengatakan mengagungkan dan memuliakan Nabi, nggak usah terlalu, nggak usah keterlaluan. Boleh tanya ketua panitia. Emang nyari duitnya gampang? Susah nggak? Capek nggak? Tapi hasilnya puas nggak? Puas. Panitia yang nyelenggarain beserta jajarannya masuk surganya duluan daripada kita mah. Amin gitu. Lu giliran panitia masuk surga nggak terima banget lu. Saya bisa bilang beliau masuk surga kenapa? Ada satu kisah. Ada seorang anak yang saleh. Beliau hanya memiliki warisan dari ibunya. Orang tuanya, bapak dan ibunya telah meninggal dunia. Dia mewarisi hanya 1 dinar. Mewarisi 1 dinar. Beliau berjanji di dalam hatinya, demi Allah, warisan yang aku dapati dari orang tuaku tidak akan aku berikan
dengan urusan dunia, melainkan aku bawa warisan ini untuk akhirat. Saat beliau menjalani satu aktivitas, ada beberapa rumah sedang berkumpul, yang ada yang baca Quran, ada yang membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau ini mampir ke salah satu rumah, beliau senang, gembira. Saat di mana beliau sedang hadir di dalam perayaan Maulid, beliau dengan kerja kerasnya merasa kelelahan, beliau tidur. Ketiduran di acara Maulid bukan berarti yang sekarang lagi hadir Maulid boleh tidur ya. Beliau kerja keras, beliau ketiduran. Begitu lagi ketiduran, beliau melihat puluhan ribu malaikat sedang berkumpul di dalam tempat tersebut. Lalu orang ini berkata, anak soleh ini berkata, siapa kalian? Aku adalah malaikat Allah. Sedang apa kalian? Aku sedang mengikuti pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tugas kalian untuk datang ke tempat ini? Aku ingin melihat di mana orang-orang tersebut yang mengeluarkan hartanya, yang ngeluarin tenaganya, yang mengeluarkan fikirannya untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau terbangun. Setelah terbangun, beliau lari keluar ke rumah. Begitu sampai di rumah, beliau ngelihat itu uang 1 dinar. Beliau belanjakan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah perayaan itu besar dilakukan oleh anak soleh tersebut, lalu di malamnya beliau bermimpi melihat seorang ibu, ayahnya yang dalam keadaan senang dan bahagia. Ibunya dengan perhiasan saat itu. Lalu ditanya, ibunya datang kepada anak tersebut, wahai anakku, sambil dipegang kepalanya, wahai anakku, syukur, terima kasih. Ibu, apa yang kau dapati saat ini? Dari mana perhiasanmu ini? Sesungguhnya aku mendapatkan perhiasan Allah yang mengirimkan langsung kepadaku karena engkau telah mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu kan ada kisahnya. Berarti perayaan Maulid dari zaman dulu sudah dilaksanakan, iya? Betul enggak? Betul. Yang kedua, ada satu sirah, ada satu pasang orang Yahudi tinggal di pemukiman orang-orang Muslim. Si perempuan dan si laki-laki ini benci sekali dengan umat Islam. Begitu saat datang Rabiul Awal, beliau keluar dari rumah, ngelihat rumah semuanya kosong, nggak ada orangnya. Tapi begitu di ujung jalan, melihat ada satu rumah, orang dan tetangga-tetangganya berkumpul di tempat itu. Lalu perempuan ini pulang berjumpa dengan suaminya. Wahai suamiku, ini orang-orang pada kemana? Si istri bertanya. Si suami bilang, oh lagi kumpul di ujung jalan. Sedang apa? Biasa merayakan Maulid. Apa perayaan Maulid? Mengagungkan dan memuliakan di mana hari tersebut hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanggal di mana tanggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Subhanallah. Ini perempuan ngerasa, kalau kita bilang orang Ciawilor bilang mah kepo. Tahu kepo? Dia jalan ngelihat, wih penuh sekali katanya. Persis kayak di Ciawilor penuhnya begini nih. Mudah-mudahan yang hadir capeknya jadi ibadah. Pahalanya loba. Seer. Udah makan belum? Belum makan? Sama. Setelah beliau pulang, ini perempuan suami istri malamnya tertidur. Begitu tertidur, didatangi satu laki-laki tampan, tinggi, gagah, bercahaya. Lalu didatangi wanita tersebut. Lalu dikatakan, wahai fulanah, tahukah engkau apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut? Lalu ditenteng, perempuan ini ditenteng.
Begitu sampai di satu rumah, semua yang hadir itu luar biasa, bercahaya, tampan, gagah, luar biasa. Tapi ada di tengah-tengah cahayanya sampai tidak bisa melihat orang tersebut dengan kebutaan. Kalau dipandang terus buta orang tersebut. Dengan cahaya yang luar biasa. Dan orang bergerumul saat mereka itu semua lagi pada cium tangan dengan orang tersebut. Lalu dia bertanya, wahai saudaraku, itu siapa yang duduk di tengah-tengah? Oh, itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kah kau bersaksi kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhanmu? Si perempuan langsung ngangguk, disyahadatin. Begitu bangun dari tempat tidurnya, dia kaget ngelihat suaminya nggak ada. Ditungguin suaminya, dia keluar, kursinya udah nggak ada, udah digelar karpetnya. Ini mau ada acara apa? Suaminya datang bawa belanjaan banyak. Wahai suamiku, ini ada acara apa? Wahai istriku, aku ingin membuat sesuatu yang membahagiakan. Bagaimana ceritanya? Kata si istri. Si suami jawab. Si istri bilang dulu sama si suaminya, wahai suamiku, aku bangun tidur ini, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Syahadat ini perempuan. Apa jawaban suami? Iya, aku tahu. Saat itu aku ada di belakangmu, engkau syahadat. Setelah itu aku yang syahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Masuk Islam, bangun tidur, bikin maulid. Ini orang Yahudi. Ini orang kafir memimpikan Nabi dapat hidayah. Gimana kita yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekarang saya mau tanya, cinta enggak sama Nabi? Dusta. Cinta enggak? Lu sedekah aja 2.000. Yang namanya cinta kan harus ada pengorbanan. Betul nggak? Anak muda. Anak muda. Lu pernah jatuh cinta nggak lu? Sama monyet? Nyari duit dulu, nyari duit. Anak muda nyari duit, rezeki halal. Perempuan mana juga mau. Zaman sekarang mah ngelihat laki yang penting kaya. Ciawi lor mah love is blind. Hahaha. Ngerti kagak? Cinta itu buta. Yang jauh dekat. Yang mahal murah. Orang Ciawi lor ada nggak yang nikah sama orang Luragung? Ayah wae. Ada nggak? Ada. Jauh dekat? Dekat apa jauh? Coba jalan kaki. Berasa jauh juga ya. Kalau karena cinta nggak ngaruh. Jangankan Luragung, di balik bukit insya Allah akan datang. Itu atas nama cinta. Dan cintanya manusia itu cuman ada batasannya. Kalau cintanya Nabi nggak ada batasan sampai yaumil kiamat. Jadi makanya kalau bilang cinta manusia satu sama yang lain bohong. Bu, cinta sama bapak cinta. Bapak ragu-ragu pak. Maafin nih pak, saya biasanya kalau habis nanya-nanya kayak gini sampai di rumah ribut nih suami istri. Bu, cinta nggak sama bapak? Bapak mati, ibu mau nemenin yang lahat? Dusta. Bohongan pak cintanya. Bapak mau pak, ibu mati, ibu nemenin yang lahat mau? Mendingan saya nyari lagi, Bil. Cintanya manusia ada batas, ada batasan, dan tidak akan sempurna cinta manusia jika tidak Allah dan Nabinya yang ada di dalam hatinya. Bohong. Cintanya manusia tuh ada takeran, apalagi perempuan. Ada duit adek, nggak ada duit adek, durhaka lu.
Matre. Perempuan matre ya. Betul A. A. Perempuan matre. Matanya hijau. Apalagi ngeliat duit merah-merah. Betul nggak? Perempuan wajar matre, bilang Bu. Perempuan matre itu dandanannya mahal. Betul nggak? Kalau ada laki-laki bilang perempuan matre, emang dasar dianya kere. Betul lebih betul. Betul lebih betul. Tapi cintanya Nabi nggak matre, Nabi mah nggak ngarep dari umat apa-apa, cuman satu, pengharapan kepada Allah agar beliau Nabi SAW dikumpulkan di dalam surga bersama Rasul SAW dan juga umatnya dikumpulkan di dalam surganya Allah. Ini harapan Nabi. Kita ini udah bikin malu, Nabi ini udah kelewatan kita. Corona ujian buat kita. Ada ujian, ada adab. Ujian buat orang yang ibadah, yang adab buat orang yang lalai daripada Allah. Kenapa? Coba lihat, corona datang, bapak semua pada liar, aing liar. Di pojokan rumah pada bilang liar, ngobrol main gaple sambil seruput kopi. Liar aing, repot banget. Kenapa? Buka duit. Tapi kan syukur sama Allah. Walaupun kita nggak punya uang, sarapan masih nggak, makan siang, sore masih nyemil singkong sama ubi masih, malam masih makan masih malam. Apaan yang dipusingin? Nah hidupnya makan mulu. Kita ini cuma kurang syukur. Beda kita sama Nabi. Nabi 7 hari nggak makan. Nabi cuma minum air putih tok, gak ada kemakanan apapun yang masuk ke dalam mulut Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Tidak wahai Umar. Lalu apa yang ada suara gemertak daripada jasadmu? Oh itu yang kau dengar. Dikeluarkan 1 batu, 2 batu, 3 batu, sampai 7 batu. Sayyidina Umar menangis. Wahai Rasulullah, kenapa tidak mengadu kepada kami bahwa engkau tidak makan selama 7 hari? Ahli Arab tahu zaman dahulu, jika ada batu yang mengganjal di perut, berarti 1 batu tersebut 1 hari dia tidak makan. Apa jawaban Nabi? Ya Umar, jika aku ingin meminta, aku hanya meminta kepada Allah. Lalu kenapa engkau tidak meminta kepada Allah? Muhammad ingin merasakan jika di akhir zaman ada umat Muhammad yang kelaparan, Muhammad dapat merasakan kelaparan umat Muhammad di akhir zaman. Sampai kini hari kita nggak pernah kelaparan. Kenapa? Karena sudah ditalangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak kebayang kita. Alhamdulillah kita cuman hidup kita ini harus syukur aja udah sama Allah. Syukur. Kenapa? Alhamdulillah kanan kiri tetangga kita masih ada yang perhatian sama kita. Saudara-saudara kita yang jauh, mungkin yang saat ini lagi turun rezekinya, saudara kita ada yang lagi naik rezekinya, bisa ngebantu saudara kita yang lain. Ini kan syukur sama Allah. Kita nih cuman satu. Kita nih kebanyakan kufur, lupa syukur. Puluhan tahun Allah kasih rezeki kita nggak berhenti-berhenti, tapi kita lupa kepada Allah. Dikasih 1 penyakit, diturunin virus, untuk apa? Untuk kita ingat betapa nikmat yang kemarin Allah berikan kepada kita. Allah ulang di dalam surat Ar-Rahman, 1 ayat diulang puluhan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Diulang puluhan kali. Kenapa? Agar kita tuh sadar semuanya nikmat yang Allah berikan. Ingat, nikmat sehat. Sehat itu mahal. Kenapa ada sakit? Biar tahu ternyata nikmatnya sehat itu mahal. Kenapa saat dimana kita lagi enak ibadah sama yang nggak enak ibadah? Kapan? Kalau iman kita lagi naik. Iman kita naik kapan? Kalau lagi nggak punya duit. Nggak usah ketawa lu, ngaku aja ngaku. Kalau nggak punya duit ibadah sujud nggak mau bangun-bangun, jidat sampai pindah ke belakang.
Kenapa? Saking butuhnya sama Allah. Saat udah diberikan sama Allah, ya bodo amat. Ini yang kita lupa kepada Allah. Nabi orang yang pandai bersyukur. Dari mulai lahir, Nabi syukur sama Allah. Udah ngajarin kita. Saat Nabi, di luar sana ada yang bilang, Beb, bikin maulid boleh. Tapi mau ngapain terlalu mengagungkan dan memuliakan Nabi? Ini dia nih. Ini kira-kira dijawab jangan nih? Jawab jangan. Udah malam. Muharram aja dah, Muharram ngundang lagi dah. Terusin nih. Ini kita panitia sampai jam berapa ini? Sampai subuh kata panitia. Dikira gue merbot kali. Sampai mana tadi tuh? Sampai mana? Jawab apa? Jawab aja lu. Bib, ya udah bikin maulid silakan, tapi nggak perlu begitu juga. Terlalu memuliakan dan mengagungkan Nabi. Ya, orang gue ngikutin Allah. Itu jawaban udah paling singkat. Berapa ayat? Nabi diagungkan oleh Allah, Nabi dimuliakan oleh Allah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Itu siapa yang bicara? Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah yang memuliakan dan mengagungkan Nabi. Kita mah tinggal ngikutin. Di dalam rawi Ad-Diba, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahli al-ardi was sama' بالتهاني والبشارة فإن النور المقصود وسير المكنون أوجد قبله الوجود الأشياء وإبدأ الأرض والسماء. Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, sebentar lagi cahaya yang selama ini aku jaga dan aku simpan di malam ini akan aku keluarkan. Malaikat Jibril diperintahin. Kenapa? Karena Allah ingin kita tahu betapa mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memuliakan Nabi dan mengagungkan Nabi, salah apa benar? Salah apa benar? Ini kalau kita bahas tentang pakai dalil. Kalau pakai emosi jawabannya, nggak pakai dalil. Lu mau denger nggak nih? Kayaknya orang Ciawi Lor enakan jawab pakai emosi kayaknya. Hah? Enakan pakai emosi bener ya? Habib buat apa memuliakan bikin maulid segini megahnya? Lah, duit-duit gua. Betul nggak? Yang capek gua. Yang tidur gua. Yang dapat berkat lo, gue enggak. Coba nah duit-duit kita, yang capek kita. Lah urusan kita, kita mau baca, mau kagak, mau insya Allah baca sampai lidah copot lagi, bodoh amat. Betul nggak? Ini jawaban emosi. Ada satu kisah, ada satu orang saleh wali min awliyaillah datang berziarah ke makam Nabi. Saat berziarah ke makam Nabi, dia membaca, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dibaca nih, keliling sampai asyraqal. Ada satu syekh ngeliatin ini orang. Ini lagi ngapain nih orang? Begitu dilihat bukunya, lagi ngebahas sejarah Nabi, lagi ngebaca sejarah Nabi. Dia nggak senang. Beliau datang, wahai tuan, yuk saya jamu makan di rumah. Diajak orang ini, yang namanya soleh gak pernah suudon sama orang. Kalau kita kan suudonan aja sama orang. Sama kita ngelihat orang badan betato, rambut panjang, serem, preman nih preman, kang bunuh nih kang bunuh. Begitu ngomong ngondek. Casing kan cuman bisa dibikin. Jangan pernah suudzon sama orang. Hari ini kita duduk baca maulid, kita duduk di sini dengan acara yang mulia. Orang yang di luar sana lagi nenggak minum minuman khamar, jangan dikira kita jauh lebih mulia. Belum tahu matinya, bagaimana saat matinya. Mungkin dia yang diberikan hidayah oleh Allah.
Jadi jangan pernah suudzon sama orang. Saat kita duduk di sini, pasang niat kita, ya Allah, hamba duduk di majlis yang mulia ini, hamba mengharapkan cahaya iman yang ada di dalam hati hamba. Itu caranya, insya Allah. Ini adalah keistimewaan. Begitu ini orang soleh diajak ke rumahnya, begitu sampai di rumah diikat. Begitu diikat, lidahnya dikeluarin, lalu dipotong sama syekh tersebut. Sama orang yang ingin genjamu, dipotong lidahnya. Ditinggalkan lidahnya, dibuang. Dipungut sama orang itu, berdarah-darah mulutnya. Boro-boro dikasih makan, ditinggal begitu aja. Dibawa lidahnya, terus di hatinya tuh terus salawat kepada Nabi. Sampai tiduran di samping makam Nabi SAW. Malamnya ada sesosok manusia yang luar biasa, indah, tampan, luar biasa. Gak ada tandingannya. Beliau mengambil lidah yang ada di genggamannya, lalu disambungkan kembali ke mulutnya. Dia memimpikan Sayyidina Muhammad SAW. Begitu bangun dari tidurnya, lidahnya balik lagi. Lidahnya balik lagi. Ini keberkahan Nabi. Gimana kita gak cinta sama Nabi? Begitu saat datang beberapa tahun, beliau datang lagi, membacakan sirah lagi. Begitu baca sirah, ada satu anak muda datengin dia. Bapak, mampir ke rumah saya yuk. Kita makan di rumah. Enggak ada suudzon, masih ikut lagi aja sama ini anak muda. Begitu sampai di rumah, beliau disajikan makanan yang luar biasa. Di pojokan ada kandang gede, isinya gorila. Ini orang soleh tanya, wahai Tuan, engkau memelihara gorila? Tidak, wahai orang saudaraku. Aku pernah datang ke rumah ini. Apakah kau ingin menyakitiku lagi? Kata, tidak, wahai Tuan. Aku melihat tatkala saat lalu, beberapa tahun yang lalu, ayahku membawa dirimu yang memotong lidahnya di hadapanku. Tahukah siapa gorila ini? Ini adalah ayahku yang memotong daripada lidahmu. Saat itu, disinilah Allah berikan azab, beliau dirubah. Coba kebayang. Jadi jangan pernah, kalau nggak suka sama maulid, perayaan maulid, cicing we, cici. Nggak usah ngoceh. Paham sampai sini? Tahu nggak sih kita hadir maulid gini kan mau ngambil berkah, betul nggak? Tapi di luar sana dia ngomong lagi. Tapi kan Bib, gak usah terlalu mengagungkan dan memuliakan. Rasulullah kan sama, manusia juga sama kita. Iya sama, manusianya sama, tapi beda. Bedanya di mana, Bib? Nih, lo denger baik-baik. Dengerin baik. Nabi saat dilahirkan ke dunia, 4 bidadari surganya Allah diturunkan. Lu siapa bidannya? Bu, waktu lahir bidannya siapa? Hah? Bok Paraji. Itu kan beda, berarti cara bidannya aja udah beda. Ibu saat hamil capek nggak? Pegel nggak? Ibunya Nabi Siti Aminah nggak pernah merasa dibebani. Nabi di dalam kandungan nggak durhaka sama orang tuanya. Lu cium tangan cuma Idul Fitri, itu juga dijidat. Kalau nggak jidat pipi, itu bahaya tuh, hati-hati tuh Bu, jangan diajarin anak-anaknya bapak, jangan diajarin cium tangannya di jidat tapi di pipi. Mana berkahnya? Orang namanya sebah, cium tangan. Emang hidung lu dijidat? Indra penciuman mana? Apa indra penciuman? Slow aja ngomongin hidung. Kalau ngomongin hidung gue menang. Yang namanya indra penciuman kan hidung. Berarti cium tangannya bagaimana? Dihirup, bukan dikecup. Kalau dikecup itu orang-orang kafir. Ngasih persembahan dikecup. Kalau lu kecup tangan gua, habis minyak wangi gua. Segala macam baunya ada. Yang ingus nempel.
Nyantai aja, nyantai. Mending kalau ingus sama ludah, cincin hilang. Ya hanu berkah. Habib lo bedel juga. Maafin Kiai. Jamaah suka begitu Kiai. Pura-pura ambil berkah. Makanya Kiai jangan pakai cincin. Soalnya Kiai tuan rumah. Terusin nih. Terusin nggak? Ini kelihatan nih mukanya udah pada ngantuk. Doa aja ya, doa ya. Doa ya. Doa makan, setuju nggak? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang bikin beda kita dengan Nabi bukan hanya sekedar bidan. Nabi saat dimana di dalam kandungan nggak bikin susah orang tuanya. Itu belum keluar. Belum keluar. Begitu keluar dipegang oleh Siti Maryam. Begitu Siti Maryam pegang, Rasulullah merontah seakan-akan ingin tetap sujud kepada Allah. Ditaruh Rasulullah SAW, pala menghadap ke langit, tangan menelunjuk ke langit, seraya mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini Nabi. Elu begitu lahir ngapain? Hah? Kalau nggak nangis diapain? Kaki di atas, kepala di bawah, pantat digebuk. Beda nggak kita sama Nabi? Nabi pandai bersyukur. Begitu lahir Nabi syukur, tahu beliau ini seorang hamba. Kita begitu lahir nyusahin, belum lagi sesar. Berapa sesar udah? 15 juta. Lo kok tahu? Emang sesar? Lu yang disesar? Apa lu yang hamil? Ini Nabi. Udah paham belum sampai sini tentang kita sama Nabi bedanya? Sudah paham belum? Nih satu lagi. Nabi kalau ngelangkah, awan ngikutin tengah hari bolong, ditutupin sama awan. Lu kalau tengah hari bolong ditutupin apa? Payung. Mana yang satu patah, ujungnya bolong. Kenapa Nabi dipayungin awan? Bukan Nabi takut panas atau takut hitam, bukan. Allah menjaga matahari. Allah menjaga matahari. Jika matahari cahayanya berjumpa dengan Nabi, maka akan hancur matahari, tidak tahan dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini bedanya kita dengan Nabi. Baik Nabi manusia, ya udah kita ambil. Baiklah Nabi manusia. Tapi bedanya Nabi nerima kita punya anak namanya paham ya? Bener apa salah nih saya ngomong? Kalau Nabi terima wahyu, kalau kita punya anak, mana Kang Molor, tidur ileran seember. Ini beda kita dengan Nabi. Apalagi yang buat beda? Nih, ini lebih parah nih. Nabi punya berkah, kita punya berkah, tapi nggak seberapa berkahnya Nabi. Apa berkahnya Nabi? Nabi kalau mau ngeludah, baru begitu tuh, baru mau ngeludah, sahabat pada taruh tangan di hadapan Nabi. Tangan yang duluan, ludahnya ditaruh oleh Nabi di tangan sahabat tersebut. Lalu disapu, ditaruh ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Apa yang kau lakukan? Engkau tidak akan tersentuh jasadmu daripada api neraka jahanam. Ludah Nabi ngejaga sahabat, ngejaga manusia dari siksa api neraka. Ludah elu. Siapa yang mau nangkep? Ada yang lebih ekstrim lagi. Mau dengerin nggak? Nabi
Manusia, iya. Nabi makan, iya. Kita, Nabi makanan yang enak dikasih tetangga, yang gak enak disimpan sama Nabi buat dirinya dan Siti Aisyah dan keluarganya. Perbedaan di sini udah fatal, betul nggak? Yang enak kita makan, yang gak enak kita kasih. Itu bedanya, mengdasar pelit lo. Ini bedanya kita dengan Nabi. Ada lagi, Nabi buang air besar. Ya, Nabi buang air karena Nabi Nabi buang air besar, tanah terbuka, kotoran Nabi dimakan bumi, kotoran elu. Siapa yang makan? Lele. Lele aja tuh. Nggak enak katanya. Bener nggak? Ini kita nggak ngomong dalil dulu dah. Nggak usah pakai dalil-dalilan dulu. Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Satu lagi, Nabi kalau mau pipis malam ditaruh di bejana, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Satu waktu Nabi belum buang, Nabi ngajar dulu. Setelah ngajar Nabi pulang mau dibuang. Begitu nengok di bawah tempat tidur, bejananya nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur yang biasa aku taruh air pipisku, kata Nabi. Apa jawaban Siti Aisyah? Nggak lihat ya Rasulullah. Dijawab lagi, lalu di mana? Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ditanya Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil sama Ummu Yusuf. Ini ya Rasulullah, kosong. Isinya udah nggak ada. Ditanya sama Nabi, isinya di mana? Aku buang ya Rasulullah. Buang di mana? Di sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau kafir, murtad? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit sampai ajalmu datang kecuali penyakit sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis elu. Ibu cinta betulan sama bapak. Pernah minum pipis bapak? Ini bedanya kita dengan Nabi. Ada waktunya lagi. Saat Nabi tidur menjelang zuhur. Ini sunnah nih. Ya, ini sunnah. Tidur menjelang zuhur. Tidur setengah jam, madhab ke kiblat, tangannya dijadiin bantal. Satu waktu Nabi terbuka bajunya. Keringatnya Nabi netes. Saudara Nabi diambil satu botol, ditadangin keringatnya. Begitu selesai Nabi bangun, ditanya, ini apa? Keringatmu ya Rasulullah. Buat apa? Aku simpan ya Rasulullah. Iya, untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat elu Apok bin Asem. Jelas perbedaan kita dengan Nabi. Jelas perbedaan kita dengan Nabi. Dan yang paling luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya memberitahukan kita bahwa Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Akan datang kepada kalian seorang nabi dari golongan manusia, namun beliau memiliki kasih sayang yang besar. Sampai kasih sayangnya, beban umatnya dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Beban umat bukan hanya urusan dunia, beban umat sampai akhirat. Bapak siapa yang bisa tanggung kehidupan bapak di akhirat? Ibu siapa yang bisa nanggung kehidupan ibu di akhirat? Padang mahsyar adalah di mana letak kepastian kita orang yang pantas di dalam surga atau kita orang yang diwajibkan masuk ke dalam neraka. Tergantung bagaimana padang mahsyar kelak. Sadisnya padang mahsyar, Nabi mengatakan, jika di padang mahsyar tersebut ada seorang ibu yang menggendong bayinya, maka sesungguhnya bayi tersebut akan dijadikan alas agar orang tuanya lebih tinggi, tidak tenggelam karena dosa-dosa mereka. Ini parah padang mahsyar, luar biasa. Siapa yang bisa? Nabi mengatakan, analaha, analaha, analaha. Aku yang dapat menolong kalian. Aku yang akan meminta syafaat kepada Allah.
Dan di saat itu Nabi sujud kepada Allah saat orang-orang berbondong kebingungan di padang mahsyar. Nabi mengatakan kepada Allah saat beliau sujud, "Ya Muhammad, angkat kepalamu, sudah tidak lagi ada yang sujud kepadaku di hari ini." Nabi bangkit, Nabi sujud lagi, "Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku, sudah tidak lagi ada yang ibadah di hari ini." Beliau sujud lagi, beliau diminta oleh Allah, "Ya Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau inginkan wahai kekasihku?" Apa jawaban Nabi? "Ya Allah, selesaikan siksaan padang mahsyar saat ini, biarkan umatku sehingga mereka bisa masuk ke dalam syurgamu." Apa kata Allah? "Ya Muhammad, jika engkau meminta tanpa sujud kepadaku, pasti akan aku kabulkan permintaanmu." Diabadikan di dalam surat Ad-Yaul Lami', "Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il." Ini diabadikan Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau menuliskan pertolongan yang akan ditolong oleh yang maha penolong. Gak kebayang kita. Kalau kita minta tolong sama tetangga, belum tentu tetangga tersebut mau nolongin kita. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Ila nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, jangan anggap remeh kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Demi Allah, Nabi membentangkan kedua belah tangannya mengharap mendapat merangkul seluruh umatnya sampai mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Malu kita sama Nabi. Nabi dari mulai bayi pandai bersyukur kepada Allah. Jadi perayaan Maulid seperti ini memperkenalkan kita kepada Allah bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diistimewakan, diagungkan, dimuliakan oleh Allah? Saat Nabi terlahir ke dunia, pilar-pilar kejayaan di Romawi Persia runtuh. Api Majusi yang begitu ribuan tahun tidak pernah padam, saat dilahirkan Nabi dipadamkan oleh Allah. Diruntuhkan kekuasaan-kekuasaan Persia dan Romawi saat dilahirkan Nabi. Bisa Allah runtuhkan 1000 tahun sebelum dilahirkan Nabi. Bisa Allah padamkan sebelum ribuan tahun dilahirkan Nabi. Kenapa saat dilahirkan Nabi? Karena Allah ta'ziman wa takriman bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memuliakan dan karena Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun. Kenapa dari awal saya mengatakan syukurlah kita kepada Allah. Dosa kita sebesar apapun dikikis oleh Allah. Karena apa? Karena cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Kecintaan kita di malam ini gak akan pernah ada yang bisa ngebalas pahalanya. Kenapa? Ibu, bapak datang ke tempat ini bukan semata undangan panitia. Bukan. Ini banyak masih yang di dalam rumah, betul nggak? Masih banyak yang lagi nonton sinetron. Masih banyak yang lagi pada main gitar. Masih ada yang lagi lalai kepada Allah. Tapi kenapa kita yang dipilih oleh Allah? Karena kitalah yang akan diberikan hidayah oleh Allah dan diampuni dosa kita oleh Allah. Hidayah itu sulit, gak gampang. Yang setiap apa yang sudah diberikan oleh Allah di saat ini, jaga baik-baik. Nabi SAW manusia yang pandai bersyukur. Datang satu malam giliran ke rumah Siti Aisyah. "Ya Aisyah, bolehkah malam ini aku gunakan untuk ibadah kepada Allah?" Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku adalah manusia yang beruntung. Aku manusia yang beruntung ya Rasulullah. Engkau berada di dalam rumahku. Engkau satu kamar denganku. Engkau satu kasur bersamaku. Bahkan engkau satu selimut denganku. Dan juga kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Jika engkau di malam ini untuk beribadah, silahkan. Silahkan ya Rasulullah." Lalu Nabi ambil wudhu, Nabi salat. Sampai Siti Aisyah memandang Nabi, tidak ada henti-hentinya menangis kepada Allah. Lalu Siti Aisyah mengatakan, setelah berlama-lama Nabi ibadah kepada Allah di malam tersebut, terdengarlah muadzin Bilal bin Rabah telah mengumandangkan sebentar lagi akan datang waktu subuh. Habis malam Siti Aisyah digunakan untuk Nabi, Nabi digunakan untuk ibadah kepada Allah. Lalu Siti Aisyah memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau jalani?"
Apa yang membuatmu saat takbiratul ihram ada tangisan di dalamnya, saat ruku ada tangisan di dalamnya, sampai sujud engkau ada tangisannya, tahiyat engkau ada tangisannya, sampai salam pun engkau ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Nabi orang maksum yang tidak akan dititipkan dosa. Jika beliau ingin berbuat dosa tidak terhitung dosanya, dihapusi oleh Allah. Tapi Nabi pintar bersyukur kepada Allah. Lalu ada lagi riwayat yang lain. Satu malam tidur bersama Siti Aisyah. Rasulullah belum tidur, Siti Aisyah sudah tidur lebih dulu. Saat baru sejenak Rasulullah terbangun, nah Siti Aisyah terbangun melihat Rasulullah nggak ada di sampingnya. Begitu dilihat, dicari oleh Siti Aisyah, ternyata Rasulullah ada di dalam masjid. Ditungguin sama Siti Aisyah, entah ribuan rakaat, berapa rakaat yang udah dilaksanakan oleh Nabi. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kapan engkau istirahat? Kapan engkau sejenak untuk tidur? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, jika Muhammad tidur, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Jika Muhammad tidur, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Setiap malam aku harus menggelar sorbanku ya Aisyah, sujud kepada Allah, 1000 rakaat salat taubat kepada Allah. Untuk apa ya Rasulullah? Engkau orang yang maksum, engkau yang tidak ditempel dosa, buat apa salat taubatmu begitu banyak di dalam bilangannya? Aku khawatir ya Aisyah, jika umatku di akhir zaman banyak dosa yang dia perbuat tapi belum sempat bertaubat kepada Allah. Aku harap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Kita yang bikin dosa, Nabi yang salat taubat. Kita yang bikin malu Nabi, Nabi yang masang wajah di hadapan Allah. Jika para alim ulama kita kelak nanti di yaumil qiyamah, mereka dengan bangga membawa pikulan amal-amaliyah dia di hadapan Allah, diperiksa oleh Nabi dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan ibadah malamnya. Mereka akan bangga di hadapan Allah. Dan Nabi mengatakan saat dibuka daripada pikulan-pikulan amaliyahnya, Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Bangga Nabi. Bagaimana di akhir zaman seperti ini? Dosa yang bertubi-tubi kita lakukan. Hari ini kita duduk dalam keadaan niat baik, suci di hadapan Allah di dalam hati kita. Keluar dari sini, dosa yang selalu kita buat di hadapan Allah. Jika dahulu Nabi dilempari kotoran di wajahnya, Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu. Tapi kita sekarang di akhir zaman, kelak kita di yaumil qiyamah membuka amaliyah dosa kita di hadapan Allah, diambil dosa kita, kita lemparkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Tubna ilallah. Taubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan perayaan Maulid ini Allah berikan kita taufik dan hidayah. Dan mudah-mudahan keluar dari sini sebagai hamba yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan di malam ini, mudah-mudahan taubat kita di malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lagi berlaku maksiat di hadapan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, jika kalian bermaksiat maka cepatlah bertaubat kepada Allah. Jika kalian setelah bertaubat kalian bermaksiat lagi, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan di malam ini dengan kita menyebut nama Allah, kita dijadikan sebagai hamba yang taubatan